Sistem pendidikan negara Finlandia. Karakteristik umum sistem pendidikan Finlandia. Pendidikan dasar hingga universitas umumnya gratis, layanan pendukung siswa lengkap, makan siang gratis, layanan kesehatan dan konseling di sekolah. Kurikulum nasional memberi kerangka, core kurikulum, tapi memberi otonomi besar kepada sekolah, guru untuk merancang pembelajaran, tinggi kepercayaan pada guru. Fenomena-based learning, pembelajaran berbasis fenomena, masuk dalam kurikulum baru. Guru sangat terdidik, kualifikasi tinggi, program pendidikan guru bergengsi, dan profesi guru dihargai. Perbandingan sistem pendidikan aspek utama pertama, aspek kurikulum Finlandia. Kurikulum Core Kurikulum Nasional, 2014/2016, memberikan tujuan dan konten inti, tapi banyak ruang bagi sekolah, guru untuk desain lokal, fenomena-based learning didorong, pembelajaran lintas mata pelajaran. Indonesia, kurikulum merdeka, merdeka belajar, memberikan fleksibilitas, pengurangan muatan rumit, dan dukungan project-based learning serta profil pelajar Pancasila, perubahan masih dalam tahap implementasi di banyak satuan pendidikan. Kedua, aspek guru dan kualitas pengajaran Finlandia. Guru dan kualitas pengajaran guru wajib memiliki jenjang pendidikan tinggi, magister untuk beberapa jenjang profesional guru di Finlandia, profesi bergengsi, otonomi pedagogis tinggi, dan ada sistem pengembangan profesional terstruktur. Sedangkan Indonesia, syarat minimal sarjana, S1, untuk guru, kualitas dan distribusi guru beragam antar daerah, program peningkatan kompetensi, diklat, PLPG, PKP, sedang berjalan, beban administrasi dan rasio murid guru bervariasi. Ketiga, aspek asesmen atau evaluasi belajar Finlandia. Asesmen, evaluasi belajar hanya sedikit ujian tingkat nasional pada pendidikan dasar, penilaian lebih pada formatif, progres, ujian nasional besar hanya pada tingkat akhir, matriculation exam untuk sekolah menengah atas. Fokus pada perkembangan siswa. Indonesia mengurangi tekanan ujian nasional, sejalan dengan Merdeka Belajar, dan mendorong asesmen formatif. Tetapi di banyak sekolah ujian, penilaian standar masih banyak dipakai dan infrastruktur asesmen nasional terus disesuaikan. Keempat, aspek pembiayaan pendidikan Finlandia. Pembiayaan pendidikan, pembiayaan publik tinggi untuk layanan sekolah, gratis sampai perguruan tinggi, banyak layanan terintegrasi, meningkatkan pemerataan. Sedangkan Indonesia menyediakan BOS, bantuan operasional sekolah, dan berbagai subsidi, namun ketimpangan pembiayaan antar daerah masih ada. Kurikulum merdeka juga memerlukan dukungan anggaran untuk implementasi. Kelima, aspek teknologi pembelajaran Finlandia. Teknologi pembelajaran, pengintegrasian teknologi dengan penekanan pada pedagogi, sekolah punya otonomi memilih alat, infrastruktur relatif merata di wilayah perkotaan, negara kecil. Sedangkan Indonesia bergerak cepat mengadopsi teknologi, edtech selama pandemi, namun kesenjangan akses, daerah terpencil vs kota, dan kesiapan guru menjadi tantangan. Keunggulan utama Finlandia yang relevan untuk diterapkan di Indonesia. Poin paling relevan dan potensi diadaptasi, yang pertama otonomi guru dan kepercayaan profesional, memberi guru kebebasan memilih metode dan bahan untuk memenuhi kebutuhan murid. Yang kedua, pendekatan pembelajaran berbasis fenomena, tematik lintas mata pelajaran, menumbuhkan keterampilan kritis, kolaborasi, dan keterkaitan antara konsep. Yang ketiga, layanan siswa terintegrasi, kesejahteraan, makan, konseling, mendukung akses dan kesiapan belajar terutama bagi siswa rentan. Yang keempat, penekanan pada asesmen formatif dan pengembangan individu, mengurangi tekanan tes standar, fokus pada perkembangan kompetensi. Potensi hambatan penerapannya di Indonesia yang pertama kesenjangan sumber daya dan infrastruktur antara wilayah, pulau besar vs terpencil, layanan gratis dan komprehensif ala Finlandia membutuhkan anggaran dan logistik besar. Yang kedua, kesiapan dan kapasitas guru, otonomi guru memerlukan pelatihan awal yang kuat, banyak guru masih terbiasa dengan metode teacher-centered dan beban administratif. Yang ketiga, perbedaan budaya dan ekspektasi masyarakat, budaya menghargai ujian, kompetisi di beberapa konteks, perubahan ke model tanpa tekanan butuh komunikasi dan perubahan mindset orang tua dan stakeholder. Yang keempat, pembiayaan berkelanjutan, menyediakan layanan tambahan, makan,
Layanan kesehatan di sekolah memerlukan alokasi anggaran tetap dan mekanisme distribusi yang andal. Rekomendasi kebijakan bibrida adaptasi paling realistis di Indonesia. 3 level, cepat, menengah, jangka panjang prioritas cepat 0-2 tahun A prioritas cepat 0-2 tahun. Yang pertama, perkuat pelatihan guru untuk pembelajaran fenomena dan asesmen formatif, program pelatihan modular singkat, blended, untuk guru di sekolah pilot, kota dan perdesaan. Implementasi melalui Pusat Pengembangan Guru Provinsi. Skema, 6-12 minggu plus pendampingan. Yang kedua, pilot sekolah, Merdeka Fenomena, pilih 50-200 sekolah perwakilan untuk menerapkan pembelajaran lintas tema, dengan monitoring dan toolkit kurikulum ringkas. Gunakan hasil pilot untuk skalasi. Prioritas menengah, 2-5 tahun. Pertama, bangun model layanan siswa terintegrasi secara proporsional, mulai dari program makan siang sekolah dan konseling di sekolah prioritas, daerah tertinggal, sambil memetakan kebutuhan anggaran. Kerjasama pusat daerah dan mitra sektor kesehatan. Kedua, penguatan pengakuan profesi guru, skema insentif non-finansial, akses pengembangan karir, otonomi kurikulum di sekolah, penghargaan profesi, dan jalur pendidikan lanjutan untuk guru berprestasi. Prioritas jangka panjang, 5+ tahun, pertama reformasi kualifikasi dan pengembangan guru, rancang jalur pendidikan profesional guru, MIS. Program magister terakreditasi untuk guru sasaran, secara bertahap disertai beasiswa, insentif untuk daerah terpencil. Kedua, reorientasi pembiayaan pendidikan, kajian alokasi BOS plus dana tambahan untuk layanan sekolah agar lebih berpihak kepada pemerataan, targeting daerah prioritas. Contoh kebijakan baru, program, Merdeka Fenomena 100 sekolah, selama 2 tahun, 100 sekolah menerima modul pembelajaran fenomena, 2 lokakarya, semester, untuk guru, dukungan materi digital, dan evaluasi formatif berdasar rubrik nasional yang disederhanakan. Anggaran pilot, disarankan dialokasikan dari pos eksperimen pendidikan provinsi plus donor, mitra. Referensi, kredibel, yang mendukung analisis kami. 1. Finnish National Agency for Education, National Core Curriculum for Primary and Lower Secondary Education, 2014/2016 updates. 2. Ministry of Education, Finland, Overview Pages, The Finnish Education System. 3. Situs resmi kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek, dokumen implementasi dan pedoman. 4. Artikel akademik ringkasan, pembahasan fenomena Best Learning in Finland, kaji kritis, Shafar, 2024, atau sumber lain pada jurnal pendidikan untuk konteks implementasi.